Xiaoxun, kamu benar-benar masih ingat siapa aku. Kamu teman baikku, sahabatku Shen Wanwan. Sudah kukatakan 1000 kali. Ini benar-benar aneh. Orang normal, manapun yang menjalani operasi penghapusan ingatan, seperti ini akan melupakan semua orang yang mereka temui selama periode tertentu. Tapi kamu kebetulan tidak ingat Shen Mobai. Siapa sih Shen Mobai itu? Dia kakak laki-lakiku, dan semua orang tahu kamu sudah bersamanya selama 5 tahun dan mengejar-ngejar dia seperti orang gila selama 5 tahun juga. Aku Jiang Shun, putri sulung grup Jiang. Mengejar-ngejar seorang pria seperti orang gila selama 5 tahun penuh. Oh, Hei, ini buku harian yang kamu simpan saat kamu mengejar kakakku. ulang tahun Mobai, ulang tahun Mobai. Kupikir hanya dia dan aku yang merayakan berdua. Tapi dia mengundang banyak teman. Mobai lambungnya lemah, jadi hari itu aku minum semua alkohol untuknya. Aku minum semuanya untuknya. 1 botol lagi, ayo 1 lagi, 1 lagi. Habiskan. 1 botol lagi, 1 gelas lagi. Ayo, jangan merusak suasana. Jangan merusak suasana. Habiskan. Betul. 1 botol lagi. 30 September. Hari jadi kelima kita. Mobai. Jiang Shun, Mobai, siapa dia? karena kamu sudah melihatnya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Orang yang kucintai sudah kembali. Mulai sekarang jangan ganggu aku lagi. Sekarang kita sudah tidak ada hubungan apa-apa. Kita benar-benar sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Mobai, Mobai, Mobai. Kamu tidak bisa meninggalkanku, Mobai. Hujan deras hari itu membasahi segalanya, termasuk semangatku untuk Shen Mobai. Xiaoxun. Xiaoxun, apa yang terjadi padamu? Bagaimana kamu bisa sampai seperti ini? Wan dulu kamu pernah bilang padaku ada semacam operasi yang bisa menghapus ingatan. Ya, tapi operasinya belum sepenuhnya dikembangkan. Kudengar mungkin ada efek sampingnya. Aku tidak peduli. Aku harus menjalaninya sekarang juga. Aku ingin melupakan 5 tahun yang kuhabiskan bersama Shen Mobai. Aku ingin memulai dari awal. Itulah sebabnya aku menjalani operasi penghapusan ingatan. Ya, 5 tahun kenangan sayang sekali. Ada korek api? Ini. Xiaoxun, ini kenangan terakhir yang kamu miliki tentang kakakku. Kamu benar-benar akan membakarnya. Karena aku sudah memilih untuk melupakan. Maka buku harian ini sudah tidak berguna bagiku sekarang. Mulai hari ini, aku akan menjadi diriku sendiri lagi. Aku benar-benar senang kamu berpikir seperti itu, Xiaoxun. Sungguh senang. Halo, Bu. Halo Xiaoxun, ayahmu bilang kamu kesenggol mobil. Gimana perasaanmu sekarang? Ayahmu dan aku akan pesan tiket pesawat paling awal untuk terbang ke sana dan menjengukmu. Bu, aku baik-baik saja. Dan Wan juga ada di sini bersamaku. Jangan khawatir tentang aku. Oh, benarkah? Demi Shen Mobai itu kamu pindah jauh-jauh dari kami. Ayahmu dan aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukan kalian berdua. Jadi, aku akan pulang dalam 3 hari. Tapi bukannya kita seharusnya menandatangani kontrak investasi dengan Shen Mobai seminggu lagi? Lupakan saja soal investasinya. Aku sudah putus dengan Shen Mobai. Apa? Baiklah kalau begitu. Asalkan putri kesayangan kita bahagia, ibu akan mendukung apapun keputusanmu. Terima kasih, Bu. Xiaoxun, apa kamu benar-benar yakin akan pergi dalam 3 hari? Sudah waktunya untuk mengakhiri ini.
Jia. Kata dokter, cuman kamu belum terbiasa dengan iklim di sini. Jangan khawatir. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan ajak kamu keluar untuk berjemur dan kamu akan baik-baik saja. Oke. Hei kakak Mobile, Jiangshun. Apa yang dilakukan wanita itu di sini? Mungkinkah dia pura-pura sakit untuk mencoba merebutmu kembali? Xiao Shun, kamu pura-pura sakit saja sudah satu hal, tapi kamu bahkan menyuruhku ikut berbohong pada kakakku. Sekarang, aku sudah benar-benar menjadi kaki tanganmu. Ah, yang bener aja, Wan. Aku belum ketemu kakakmu selama berhari-hari. Aku nelpon dia dan kirim pesan, tapi dia tidak pernah balas. Aku cuma mau ketemu dia untuk terakhir kalinya. Wan, aku sumpah, ini terakhir kalinya aku pura-pura sakit. Jiangshun, kamu ngapain di sini? Mengekor aku sampai ke sini. Pura-pura sakit lagi ya, Jiangshun. Aku peringatkan kamu, kalau kamu terus-terusan nempel kayak bayangan, jangan salahin aku kalau nanti aku kasar. Kak, kamu ngomong apa sih? Xiao Shun baru aja operasi. Dia sudah... Tuan Shen, Anda terlalu banyak pikiran. Aku cuma operasi kecil, dan lagi istirahat di rumah sakit. Jiangshun, berhenti bersikap munafik. Kamu cuman gak mau putus sama aku. Jiangshun, gak ada artinya buat aku. Sama sekali gak ada. Denger ya. Satu-satunya orang yang aku cintai adalah Jia. Kakak Jiangshun, terima kasih sudah merawat Kak Mobile selama ini. Wan, besok kan ulang tahun kamu. Aku usul sama kakak kamu buat ngadain pesta ulang tahun buat kamu. Sebagai sahabat terbaik Wan, kamu nggak mungkin nggak datang kan? Ya sudah, karena ini pesta ulang tahun sahabat terbaikku. Tentu aja Xiao Shun bakal datang. Kalau kamu, kayaknya kita aja nggak kenal. Mending kamu jangan datang. Wan, atur nada bicara kamu. Jia itu kakak ipar kamu. Dan orang kayak Jiangshun nggak layak hadir di pesta kayak gini. Kak, kamu ngomong apa sih? Xiao Shun sudah berkorban banyak buat perusahaan kamu selama ini. Wan, jangan sampai aku jadi penghalang kalian berdua dan merusak hubungan kalian sebagai saudara. Pesta ulang tahun kamu pasti akan aku hadiri. Nah, gitu dong. Jiangshun, jangan harap bisa nempel-nempel lagi sama aku di pesta nanti. Belum pernah ada orang yang berani menghalangi jalanku, Jiangshun, Tuan Shen. Ini rumah sakit. Tolong jaga sikap. Wan, ayo kita pergi. Oke. Minggir. Kak Mobile, apa kehadiranku tadi bikin Kak Jiangshun kesal? Nggak apa-apa, bukan salah kamu. Siapa peduli mereka senang atau enggak. Setiap kali Jiangshun lihat aku, dia selalu nyamperin buat merayu. Kenapa dia aneh banget hari ini? Pak Shen, ini siapa? Ini pacarku lo, Jia. Nona lu masih muda dan cantik. Selera bapak memang bagus, Pak Shen. Halo. Kamu sudah sampai? Aku akan keluar menjemputmu. Bukannya Pak Shen sebelumnya bersama Jiangshun, kok bisa dia pindah ke orang baru secepat ini? Jiangshun benar-benar lebih layak. Lihat. Wah, dia luar biasa. Dia cantik sekali. Penampilannya benar-benar sempurna. Xiao Shun, kalau kamu sedih, kita bisa pergi kapan saja. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku tidak ingat apa-apa dari dulu, tidak ada yang perlu disedihkan. Nona Jiangshun, proposal perencanaan yang kamu pimpin sebelumnya membawa perusahaan kami lebih dari 50 juta yuan keuntungan. Aku sudah lama ingin mencari waktu untuk berterima kasih padamu. Proyek perusahaan kami waktu itu juga banyak berkat bantuanmu. Nona Jiang perusahaan Pak Shen benar-benar beruntung memiliki kamu di dalamnya. Bapak, kalian terlalu memuji aku hanya melakukan pekerjaanku. Kak Mobile,
Bukannya katanya ada kejutan untukku? Jia, kamu adalah cahaya yang selalu kudambakan dalam hidupku. Untuk semua hari ke depan, aku akan tetap di sisimu sampai akhir. Gelang ini dirancang langsung oleh Pak Shen, bahkan memenangkan penghargaan internasional. Hanya ada satu di seluruh dunia. Tapi aku dengar gelang ini dirancang khusus untuk Pak Shen oleh Jiang Shun. Wah, sayang sekali si Dewi sudah jatuh hati tapi sang pangeran tidak berminat. Sepertinya melupakan semua kenangan itu sebenarnya adalah kelegaan bagiku. Apa dia sengaja melakukan ini untuk mempermalukanmu dengan Lu Jia? Xiao Shun, maafkan aku. Aku tidak tahu mereka akan melakukan hal seperti ini hari ini. Tidak apa-apa, Wan. Aku akan jalan-jalan dulu di tempat lain. Nanti aku kembali untuk membantumu memotong kue. Baiklah. Nona Jiang Shun, kakak Jiang Shun. Baru beberapa hari lalu, dia pura-pura sakit dan tinggal di rumah sakit untuk merebutmu kembali. Siapa sangka baru saja keluar dari rumah sakit, dia sudah tidak sabar mengejarmu sampai ke sini. Lu, Jia, omong kosong apa lagi yang kau bicarakan? Xiao Shun adalah sahabat terbaikku. Aku yang secara pribadi mengundangnya ke sini untuk menemaniku. Wan, pasti kau dimanfaatkan seseorang. Jiang Shun, kau sudah tahu betul Kak Mobai tidak mau bicara denganmu? Jadi kenapa masih harus datang? Acara seperti hari ini hanya untuk orang kaya dan elit. Tidak seperti beberapa orang yang harus mengandalkan amal grup Shen hanya untuk mencari nafkah. Jiang Shun bukan orang seperti itu. Dia sangat kompeten. Dia pasti diincar banyak perusahaan dimanapun. Tapi aku memang mendengar kalau Jiang Shun mengejar-ngejar Tuan Shen. Seperti orang gila cinta selama 5 tahun, tapi Tuan Shen tak pernah sekalipun meliriknya. Lu Jia, menurutku, kaulah yang cuma ikut-ikutan sama orang kaya. Aku secara khusus mengundang Xiao Shun untuk merayakan ulang tahunku bersamaku. Kalau bukan karena kakakku, coba kau masuk ke ballroom ini. Shen Wan, kau masih punya sopan santun tidak? Apakah Jia salah dalam hal apapun? Mengingat latar belakang Jiang Shun, fakta bahwa aku mengizinkannya bergabung dengan grup Shen seharusnya sudah membuatnya sujud bersyukur. Kak, berapa banyak keuntungan yang Xiao Shun bawa untuk grup Shen kau tidak tahu-tahu? Ya selain merayumu, Lu Jia, bisa apa lagi? Apakah kemampuan Jia perlu dilaporkan padamu? Cih, Dia jauh lebih baik daripada mereka yang cuma nganggur di perusahaan seharian, jauh lebih baik. Dari perkataan Tuan Shen, sepertinya kemampuan Nona Lu jauh melampaui Jiang Shun. Tapi kemampuan Jiang Shun jelas bagi semua orang di sini, sedangkan Nona Lu ini dia terlihat seperti tidak lebih dari wajah cantik istri pameran belaka. Karena Tuan Shen sangat menghargai Nona Lu, maka aku tulus mendoakan kalian berdua bahagia. Berdiri di situ. Kau pikir tempat ini adalah tempat yang bisa kau datangi dan tinggalkan sesukamu. Minta maaf pada Jia. Kak, kau gila. Ya, kenapa sih Xiao Shun harus minta maaf? Kak Mobai, tidak apa-apa, aku baik-baik saja, adikmu hanya berusaha membela Nona Jiang. Jiang Shun lagi pula, kita akan bekerja sama di masa depan. Aku maafkan kali ini. Semoga kerjasamanya lancar. Jia. Jia, kau baik-baik saja. Jiang Shun, apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu. Jiang Shun, kamu tahu betul, Jia baru keluar dari rumah sakit, tapi kamu masih sengaja mendorongnya. Kok teganya kamu sejahat itu? Shen Mobai, mata kamu yang mana yang lihat aku mendorongnya? Kak Mobai, Kak Jiang Shun pasti tidak sengaja, dia cuma tidak tahan lihat kamu baik padaku, aku mengerti. Jiang Shun, aku yang mengusulkan putus. Aku bisa toleransi kamu menggangguku. Kalau kamu mau kompensasi, aku juga bisa memberikannya. Kalau ada dendam, luapkan padaku, jangan ganggu Jia. Kak, kamu buta ya Lu? Jia itu jelas-jelas jatuh sendiri. Apa hubungannya dengan Xiao Shun? Xiao Shun sangat menyukaimu. Selama 5 tahun ini, kamu menyuruh-nyuruhnya dan dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Dia bahkan rela memberikan hatinya padamu. Walaupun kamu tidak suka padanya,
Kamu seharusnya tidak di depan semua orang ini menuduhnya seperti ini. Shen Mobile. Aku katakan untuk terakhir kalinya, aku tidak mendorongnya, dan aku tidak pernah berniat mengganggumu. Urusanmu dengan Lu Jiajia tidak ada hubungannya denganku. Mulai sekarang, kita berpisah saja. Dulu, setiap kali aku marah, dia pasti akan menangis mendatangiku memohon maafku. Kenapa sekarang dia bersikap seperti ini, seperti ingin memutus semua hubungan denganku? Hei, Xiaoxun, kamu kenapa? Kak Mobile, aku merasa tidak enak, badan tanganku sakit sekali. Aku antar kamu ke rumah sakit, ayo pergi. Hei, Shen Mobile, brengsek. Xiaoxun, tahan sebentar lagi. Syukurlah kamu akhirnya sadar. Sudah kubilang operasi ini ada efek sampingnya. Aku hampir mati ketakutan. Kata dokter, kita tiba tepat pada waktunya. Kalau tidak, kamu mungkin tidak akan pernah sadar. Pelan-pelan. Aku baik-baik saja. Aku dan kakakku tumbuh besar bersama sejak kecil. Aku tahu persis apa yang ada di pikirannya. Kalau dia tidak punya perasaan padamu, dia tidak akan pernah menemanimu selama bertahun-tahun ini. Aku tidak tahu si Lu Jiajia ini memberi guna-guna apa padanya. Aku sudah memilih Untuk melupakannya. Tidak ada alasan bagiku untuk mengulangi kesalahan yang sama. Aku sudah bulat tekad. Besok aku akan mengundurkan diri dari perusahaan. Lalu aku akan pergi. Apa? Kalau kamu pergi, artinya kamu dan kakakku benar-benar putus. Dia akan mengundurkan diri. Kak Mobile, apa yang kamu lakukan di depan kamar rumah sakit, Jiangsun? Jiajia dia yang membuatmu terluka. Aku kesini untuk menghitung urusan dengannya. Aku tahu kamu paling peduli padaku. Kak Mobile, bukankah kamu bilang akan menikahiku setelah aku pulang ke negeri ini? Sekarang kamu bahkan sudah melamarku. Seharusnya kita segera menggelar pernikahan, kan? Pernikahan? Jiajia, penyakitmu belum sepenuhnya pulih. Tunggu sebentar lagi. Apa yang aku janjikan pasti akan aku tepati. Baiklah. Dulu, sebanyak apapun aku berusaha mengusirnya, dia tetap tidak mau pergi. Masa iya dia tega mengundurkan diri dari pekerjaannya di Shen Group? Aku pasti berpikir terlalu jauh. Hari ini adalah hari besar pengumuman direktur baru. Kenapa Kak Shun belum datang juga? Kak Shun tidak pernah telat sebelumnya. Apalagi hari ini. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi padanya di perjalanan ke sini. Cih. Jangan ngomong sembarangan. Kak Shun pasti sangat senang dipromosikan jadi direktur. Sampai-sampai dia santai-santai berdandan cantik. Makanya dia telat. Kak Mobile, lebih baik kita jangan tunggu Kak Jiangsun lagi. Langsung mulai saja. Semuanya. Kak Shun. Jiangsun, lihat jam berapa sekarang? Sudah jam 11. Terus kenapa? Kamu terlambat tepat 2 jam. Berani-beraninya kamu bilang, terus kenapa? Kak Mobile, aku rasa Kak Jiangsun cuma memanfaatkan hubungannya denganmu dan sama sekali mengabaikan peraturan perusahaan. Dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Jiangsun, kamu dan aku sekarang sudah tidak punya hubungan apa-apa. Tahu diri saja saat ini, kamu tidak lebih dari karyawan biasa di perusahaan ini. Pak Shen, kamu dengar dia memanggilku apa? Dia memanggilku apa? Dia malah memanggilku Pak Shen. Sok jago sekarang, ya. Jangan nanti malah merengek padaku. Kak Jiangsun, aku tahu Kak Mobile bilang masih ada lowongan untuk posisi direktur desain di perusahaan. Tapi kamu belum dapat pekerjaannya saja? Sudah sombong seperti apa? Orang seperti dia mau jadi direktur desain? Mimpi kali. Hari ini saya umumkan secara resmi bahwa direktur desain perusahaan adalah Lu Jiajia.
Jiang Shun, mulai hari ini kamu akan menjadi asisten Lu Jiajia dengan pemotongan gaji. Dan alihkan semua klien perusahaan dan sumber dayanya ke Jiajia sepenuhnya. Kak Shun, jelas-jelas kandidat direktur terbaik. Tidak bisakah kamu lihat Pak Shen sedang marah dan melampiaskannya pada Kak Sun? Siapa yang kamu pilih jadi direktur bukan urusanku, tapi menyuruhku jadi asistennya Pak Shen. Apa kamu sudah gila? Jiajia bisa bawa investasi ratusan juta ke perusahaan. Tentu saja dia lebih layak darimu untuk jadi direktur desain kamu yang terlambat duluan kalau semua orang di perusahaan. Mengikuti contohmu, bagaimana aku bisa menjalankan perusahaan sama sekali? Bagaimana kamu menjalankan perusahaan? Itu masalahmu sedangkan kamu. Kalau kamu merasa mampu untuk menangani sumber daya klien ini, silakan saja, coba saja. Mari kita lihat, apakah posisi direktur benar-benar sesuatu yang bisa diduduki orang sembarangan begitu saja. Begitukah caranya? Kamu, Pak Shen, saya khawatir keputusan ini tidak akan meyakinkan siapapun. Selama bertahun-tahun, semua proyek kunci perusahaan dipimpin oleh Kak Shun. Baik dari segi kualifikasi maupun kemampuan, dia jauh lebih unggul daripada Nona Lu ini. Betul, Nona Lu hanyalah seorang lulusan luar negeri yang baru pulang. Hak apa yang dia miliki untuk memimpin kami? Jiajia adalah lulusan terbaik dari universitas ternama. Dia telah memenangkan banyak penghargaan internasional. Justru karena dia masih muda, dia memiliki potensi pengembangan yang besar. Memang benar Jiang Shun lebih senior, tapi tanpa Shen Group saya, dia bukan apa-apa. Selain itu, usianya berarti dia sudah tidak dalam masa puncak kreativitas. Dia sama sekali tidak punya ruang untuk berkembang. Apakah ada yang masih keberatan? Sudah selesai bicara? Kalau sudah selesai, giliran saya. Siapa yang kamu tunjuk sebagai direktur sudah tidak penting lagi. Karena hari ini adalah hari terakhir saya di perusahaan. Saya mengundurkan diri. Kamu mengundurkan diri? Apa saya kurang jelas? Kak Jiang Shun. Saya rasa kakak mengundurkan diri karena cemburu pada saya. Lagi pula, saya bisa membawa investasi untuk Shen Group. Demi kepentingan perusahaan, saya lebih berguna daripada kakak. Jiajia selalu membantu meringankan beban saya. Kamu sudah di perusahaan ini bertahun-tahun, tapi tidak ada kontribusi sama sekali. Kamu mengundurkan diri, kamu keluar dari Shen Group saya, dan kamu bukan apa-apa. Ini cuma akting cari perhatian saja. Saya sudah menulis surat pengunduran diri. Bisa tolong ditandatangani Pak Shen? Kamu benar-benar sedang berakting. Jangan salahkan saya kalau nanti kejam, saat kamu tidak bisa keluar dari masalah ini sendiri. Saya sudah memperingatkanmu. Kalau hari ini kamu keluar dari pintu itu, meski nanti kamu merengek-rengek, saya tidak akan pernah mengizinkanmu kembali. Jangan khawatir, tidak satu pun yang kamu katakan akan pernah terjadi. Dalam 5 menit, dia pasti akan kembali merangkak padaku. Orang yang kucintai sudah kembali. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Mobai, Kita tidak punya hubungan sama sekali. Mobai, Shen Mobai. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Papa Shen, Nona Jiang, dia Sudah kuduga. Dia hanya berpura-pura untukku, katakan padanya. Bahkan jika dia bersujud hari ini, aku tidak akan pernah menerimanya kembali. tidak Bapak Shen. Nona Jiang memintaku memberikan ini padamu. Bukankah ini satu-satunya hadiah yang pernah kuberi pada Jiang Shun, Bapak Shen? Klien tidak menyukai sepatu hak tinggi ini, jadi mereka mengembalikannya. Lihat, Sayang sekali jika dibuang. Kirimkan pada Jiang Shun. tapi ini bahkan bukan ukuran Nona Jiang. Menggunakan trik ini lagi. Bahkan berpura-pura mengundurkan diri, itu tidak lebih dari akal murahan untuk bersikap susah didekati.
Halo, Shen Mobile. Xiaoxun ada di bandara. Dia akan naik pesawat ke luar negeri. Apakah kamu yakin tidak ingin menghentikannya? apa? Apa? Jiang Shun benar-benar akan pergi? Kak Mobile, Kak Jiangxun akan pergi. Terus kenapa? Shen Wanwan, aku sedang sangat sibuk sekarang. Aku tidak punya waktu untuk permainan konyol ini denganmu dan Jiang Shun. Jiang Shun bisa pergi kemana saja dia mau. Lebih baik jangan pernah muncul lagi di depanku. Ibu, ayah, aku pulang. Xiaoxun, kamu benar-benar sudah pulang. Kamu membuat kami sangat khawatir saat di rumah sakit waktu itu. Ayahmu dan aku ketakutan setengah mati. Sekarang kamu sudah benar-benar sembuh. Lihat aku sekarang benar-benar baik-baik saja. Tidak ada masalah sama sekali. Senang sekali kamu sudah pulang. Senang sekali kamu sudah pulang. Senang sekali kamu sudah pulang. Ayo masuk, cepat, cepat masuk. Biarkan ibu lihat kamu baik-baik. Xiaoxun, bagaimana denganmu dan Shen Mobile? Ibu, saat aku di rumah sakit, aku menjalani operasi kecil untuk menghapus ingatan. Oh, jangan khawatir. Operasinya berhasil sepenuhnya. Sekarang, semua ingatan tentang Shen Mobile sudah hilang. Xiaoxun, sejak kecil kamu sudah jadi anak kesayangan kami. Untuk Shen Mobile itu, kamu rela meninggalkan kuliah dan bisnis keluarga. Ibumu dan aku tidak menghentikanmu waktu itu. Karena kami hanya ingin kamu bahagia. Tapi kami tidak pernah menyangka, akhirnya kamu malah terluka. Ayah, dulu aku salah menilai. Sekarang semua ingatan yang berhubungan dengannya sudah hilang. Mulai sekarang, aku hanya ingin tinggal di samping kalian dan menjadi anak baik, mengikuti semua pengaturan kalian, untuk mengambil alih grup Jiang. Bagus, anak baik kami akhirnya sudah dewasa. Aku sudah lama ingin menyerahkan grup ini kepadamu. Maka ibumu dan aku akhirnya bisa menikmati masa pensiun dengan tenang. Aku akan segera telepon sekretariku dan menyuruhnya mengadakan konferensi pers secepatnya. Tunggu, Ayah. Jangan buru-buru turun jabatan. Aku baru saja pulang, aku belum terlalu familiar dengan situasi grup. Aku ingin mulai sebagai karyawan biasa dulu untuk cepat memahami seperti apa sebenarnya grup ini. Lau Jiang, anak kita benar. Jangan menambah keributan. Bagaimana kalau begini? Grup akan mengadakan job fair dalam beberapa hari. Kamu bisa pergi melihat-lihat dulu. Oke. Bapak Shen, ini darurat. Ada hal buruk yang terjadi. Putri keluarga Jiang sudah di sini. Tidak, tunggu. Mereka baru saja telepon dan bilang mereka ingin batalkan kerjasama. Apa katamu? Jia, bukankah kamu bilang kamu punya hubungan baik dengan putri keluarga Jiang? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku juga tidak tahu. Aku akan cek lagi. Bapak Jiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Perusahaan punya banyak kolaborasi bisnis yang akan segera dimulai. Kalau kita tidak dapat investasi dari keluarga Jiang, perusahaan akan segera bermasalah. Halo, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa penandatanganan kontrak dibatalkan? Soal alasan pembatalan penandatanganan, saya tidak tahu. Tapi saya dengar bahwa putri dari grup kami tampaknya akan kembali untuk ambil alih perusahaan. Anda bisa datang ke Jiang Corporation besok untuk coba peruntungan. Saya akan tunggu Anda di perusahaan. Jia, apa kamu baru telepon putri keluarga Jiang? Dia bilang apa? Dia bilang dia tertahan sesuatu hari ini. Tapi dia minta kita pergi ke Jiang Corporation langsung besok untuk bertemu. Jia, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Pesan 2 tiket untuk penerbangan paling awal besok ke Jiang Corporation. Bu, kenapa nggak kasih tahu aku dari tadi? Job fair-nya dimajuin. Aku minta maaf banget. Aku nggak bermaksud begitu. Ini bukan salah kamu.
Ini karena kecerobohanku sendiri. Kamu juga mau interview di perusahaan Jiang? Oh, iya. Aku harus pergi dulu. Semoga interviewnya lancar. Jiang Shun. Kamu udah ngapain di sini? Seharusnya aku yang nanya itu ke kamu. Kamu tahu nggak ini tempat apa? Jangan-jangan Jiang Shun kesini buat ketemu aku. Jiang Shun. Bahkan Wan-Wan aja nggak tahu kalau aku ke perusahaan Jiang hari ini. Kamu tahu dari mana? Shen Mobile. Memangnya kenapa kamu pikir aku kesini karena kamu? Kak Jiang Shun, ini kantor perusahaan Jiang, kantor manajer proyek. Kamu ada janji khusus? Enggak, terus kenapa? Semua orang tahu kalau mau ketemu eksekutif dari konglomerat besar kayak perusahaan Jiang, harus ada janji khusus. Kamu udah kerja di perusahaan Kak Mobile selama bertahun-tahun. Masa aturan dasar kayak gitu aja nggak tahu? Jiang Shun, kalau aturan dasar kayak gini aja nggak kamu pahami, kurasa kamu belum siap balik ke perusahaan. Kamu butuh latihan beberapa tahun lagi. Kak Mobile. Jangan bikin malu di sini. Kalian berdua? Kalian buta ya? Kamu. Kalian berdua buta atau apa? Aku kesini karena hal itu bukan karena dia sama sekali. Nggak heran Kak Jiang Shun buru-buru mau masuk ke kantor manajer. Ternyata dia mau masuk ke perusahaan dengan nempel sama pria kayak dulu. Dia itu siapa sih? Dandanannya mewah dan rapi. Ternyata cuman pencari harta yang licik. Kamu nggak dengar apa yang orang-orang bilang? Wanita ini pelaku ulang. Kalau orang tuanya tahu, mungkin mereka akan mengusirnya dari rumah sebelum subuh. Jiang Shun, bahkan jika kamu keluar dari perusahaan, kamu nggak perlu merendahkan diri segitu untuk naik jabatan dengan menumpang pada orang lain. Kalau kamu mau minta maaf padaku. Menumpang pada orang lain? Koneksi siapa yang kutumpangi? Punyamu? Jangan asal ngomong. Kamu sendiri yang pilih jadi murahan. Itu ada hubungannya sama kami apa? Iya, itu ada hubungannya sama kami apa? Lepasin aku. Jiang Shun, kamu nggak tega melepas aku ya? Kamu kejar-kejaran sampai ke sini dari jauh. Kenapa sesulit itu mengakuinya? Jangan ngaco. Kak Jiang Shun, kamu berani-beraninya mau menyerobot antrean di job fair perusahaan Jiang. Sebagai sahabat putri keluarga Jiang, aku tidak akan membiarkan hal apapun yang merusak reputasi perusahaan Jiang terjadi. Orang seperti dia nggak pantas wawancara bareng kita. Betul, keluar. Kalian lagi ngapain? Dia. Kalian sedang apa? Kalian siapa? Hak apa kalian menggertaknya? Pak, kami tamu VIP yang sudah lama janjian dengan Jiang Corporation. Sebaiknya tanya wanita di belakangmu berani-beraninya dia nyerobot antrean di job fair Jiang Corporation. Betul, Nona yang ini adalah sahabat putri keluarga Jiang. Dia pikir dia siapa? Mau mencuri kesempatan kerja kami dengan cara licik. Iya. Lu Jia-Jia. Ini bukan pertama kalinya kau bertindak semaumu atas nama putri keluarga Jiang, kan? Kurasa kau bahkan tidak tahu nama putrinya. Kau tidak pantas tahu nama sahabatku. Kenapa? Sekarang karena tidak bisa nempel ke pria manapun, mulai mau nempel ke putri keluarga itu? Karena kau begitu merasa benar menuduh Nona Jiang menyerobot antrean, tunjukkan buktinya. Kalau tidak, ini cuma fitnah. Kau terus bilang punya janji dengan Jiang Corporation. Lalu mana orang yang seharusnya menemuimu? Kurasa kalianlah yang berusaha mencari muka di hadapan Jiang Corporation. Kenapa kalian tidak ada yang masuk untuk wawancara? Ngumpul-ngumpul di sini untuk apa? Tuan Shen, Nona Lu, halo. Kami ada janji untuk bertemu dengan Jiang Corporation kemarin. Saya sudah menyiapkan. Ruang rapat khusus. Silakan ikut saya. Silakan lewat sini. Minggir, ayo. Jadi sepertinya Nona Lu ternyata tidak berbohong. Mari kita lihat bagaimana wanita ini mempertahankan kepura-puraannya sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Hei, siapa kamu? Kamu pikir ini tempat yang bisa seenaknya kamu masuki? Keluar! Tunggu dulu. Pak Manajer Wang, kamu tidak mengenalinya? Dia baru saja berusaha menerobos masuk ke kantormu.
Kamu bercanda. Mana mungkin aku kenal orang seperti dia? Kamu datang untuk wawancara? Bukan. Kalau begitu, apakah kamu karyawan baru di grup Jiang? Di mana kartu identitas karyawanmu? Aku... Tidak. Kalau identitasku terbongkar sekarang, misi ini bisa gagal. Apa yang dilakukan grup Jiang terhadap orang yang berusaha masuk dengan cara yang tidak benar? Kebijakan biasanya seperti apa? Tentu saja kami keluarkan mereka dari grup Jiang dan masukkan ke daftar hitam selamanya. Pak Manajer Wang, ya? Apa yang terjadi dengan Lu Jiajia dan Shen Mobai? Ada apa sebenarnya? Kamu siapa berani menanyakan hal seperti itu? Urusan antara nona muda grup kami, Tuan Shen dan nona Lu bukan urusanmu. Kenapa kamu ikut campur urusan yang bukan urusanmu? Jadi, nona muda yang menelepon langsung untuk membuat janji dengan nona Lu? Beliau mempercayakan Pak Manajer Wang untuk menyampaikan pesan kepadaku, meminta kami datang membahas suntikan dana. Ada masalah dengan itu? Aku sarankan kamu segera menjelaskan dengan baik tentang usahamu menerobos kantor. Kalau kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan di sini, aku akan membawamu ke Departemen Keamanan Grup untuk menjelaskan. Jiang Shun, kalau kamu segera memperbaiki sikapmu dan meminta maaf yang benar kepada Pak Manajer Wang, aku mungkin masih mau membawamu kembali ke perusahaan. Shen Mobai, aku akan katakan ini untuk terakhir kalinya. Perusahaanmu? Aku tidak mau. Aku tidak peduli dengan perusahaanmu. Kak Jiang Shun, kamu memang jago menyelamatkan muka sendiri ya? Maksudmu tidak peduli itu gimana? Kamu jelas-jelas sudah kerja keras di perusahaan kakak Mobai selama 5 tahun penuh, bahkan sampai naik jabatan jadi direktur saja tidak bisa. Akhirnya kamu pergi dengan kesal. Cukup. Ada orang luar di sini. Menandatangani kontrak adalah prioritas utama kita. Kak Jiang Shun, berhentilah bersikap sok kuat. Kalau dulu kakak Mobai tidak mengasihanimu, kamu tidak akan pernah dapat kesempatan masuk ke perusahaannya. Aku sarankan kamu minta maaf kepada manajer Wang. Mungkin dia akan memberimu kesempatan wawancara karena menghormati kami. Menghormati kalian? Berapa nilainya itu? Saat ini dengan nonangan Lu yang mengatur untuk Tuan Shen, dia akan segera mendapatkan investasi besar dari Jiang Group. Masa depannya tak terbatas. Tidak seperti beberapa orang yang menyusup ke Jiang Group dengan cara curang, sangat disayangkan. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Lagi pula, aku sudah bekerja di Jiang Group selama 10 tahun, ya. Aku tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan yang melanggar prinsipku. Manajer Wang, bolehkah aku bertanya di balik janji grup untuk berinvestasi? Apakah itu sebuah kesalahan mendasar? Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Lu Jiajia, bukannya kamu bilang kita ada janji hari ini? Kakak Mobai, Jiang Shun pasti cemburu karena aku berhasil mendapatkan investasi dari Jiang Group. Dia sengaja menyebarkan kebohongan tentangku. Mengingat hubunganku dengan putri keluarga Jiang, kerja sama kita dengan Jiang Group sudah pasti terjadi. Baiklah, kalau memang sudah pasti. Kalau begitu, Manajer Wang, ayo kita tanda tangani saja. Tanda tangani apa? Kamu cuma mantan karyawan yang dipecat oleh Tuan Shen. Kamu pikir kamu siapa sampai berani memerintahku di Jiang Group kami? Kamu pikir kamu siapa? Apa? Manajer Wang jadi takut? Kamu pikir kamu siapa sampai ikut campur? Mau keluar dari sini sendiri atau harus ku telepon satpam untuk mengusirmu? Ada-ada saja orang ini selalu merasa diri mereka paling pintar. Mengira semua orang yang ditemui akan sebaik hati Kak Mobai. Masih saja berlagak di Jiang Group tanpa berpikir apakah dirimu pantas. Cukup. Manajer Wang, apa sebenarnya yang terjadi dengan penandatanganan kontrak hari ini? Tunggu sebentar, aku harus menerima telepon ini. Halo, asisten kepala Su. Anda sedang dalam perjalanan ke sini? Oh, bagus. Aku akan menunggu di sini. Paman Su kan tangan kanan ayah. Dia ke sini untuk apa? Tuan Shen, ketua kami sangat mementingkan penandatanganan ini dengan Anda. Makanya beliau secara khusus mengirim asisten kepala Su. Sempurna. Asisten kepala Su akan segera tiba. Jadi tidak perlu ku telepon satpam. Kak Mobai, aku tidak bohong padamu kan? Kita hanya perlu menandatangani kontrak ini. Jiang Shun, kamu dengar itu? Asisten ketua datang sendiri. Sebaiknya kamu turunkan sikapmu. Sekarang juga kamu harus minta maaf yang benar kepada manajer Wang. Jangan putuskan hubungan. Apakah aku punya jalan untuk dilalui atau tidak bukan urusanmu, Tuan Shen. Soal minta maaf, kamu bahkan tidak layak.
Manajer Wang. Perkataan yang terucap tidak bisa ditarik kembali. Kuharap kamu ingat setiap kata yang kamu ucapkan hari ini. Setiap katanya. Sudah kuhafal semuanya. Oh, masih saja bersikap keras? Kak Jiangsun. Bukan mau bilang gini, tapi kalau mau bertahan hidup, harus bisa baca situasi dan menyesuaikan diri. Sekarang, kami didukung oleh Ketua Jiang Group. Sebaiknya kamu berhenti bersikap berani. Kamu hanya mencari malu. Nanti kalau asisten kepala Shu sudah datang, kita lihat bagaimana kamu keluar dari masalah ini. Asisten Shu sudah datang. Kontrak antara Tuan Shen dan Nona Lu sudah siap semua. Asisten Shu saya Shen Mobai, ini pacar saya dan juga direktur desain perusahaan namanya Lu Jiajia. Halo, asisten Shu. Terima kasih sudah meluangkan waktu, kami menghargai kebaikan Anda. Asisten Shu, saya sudah tahu kalau tuh wanita ini menggunakan cara ilegal untuk masuk ke Jiang Group kami. Saya sudah memberinya pelajaran. Manajer Wang, apa yang Anda lakukan? Ya, sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya memperingatkan orang seperti ini bahwa mulai sekarang, dia tidak diizinkan menginjakan kaki di gerbang. Jiang Group tidak akan pernah mempekerjakannya. Satpam. Kakak Jiangsun saya dan kakak Mobai sudah mencoba memperingatkanmu. Orang bijak menyesuaikan diri, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang tidak ada yang bisa membantumu. Benar, asisten Shu, cepat usir dia, jangan biarkan dia merusak pemandangan di sini. Manajer Wang. Siapa yang memberi Anda wewenang untuk mengatur pertemuan dan menjanjikan investasi tanpa mengikuti prosedur formal Jiang Group? Saya hanya ingin membantu Jiang Group memperluas bisnisnya. Bik. Kalian berdua cepat kemasi barang-barang manajer Wang sekarang juga. Mulai hari ini Anda bukan lagi karyawan Jiang Group. Atas nama CEO saya secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda dipecat. Tunggu asisten Shu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Jiajia adalah sahabat terbaik dari nona muda Jiang Group, mereka sangat akur. Kalau begitu tolong minta Nona Lu untuk menelepon nona muda itu sekarang. Saya perlu konfirmasi langsung dengannya. Jiajia, cepat telepon dia Jiajia. Dia tidak bisa dihubungi. Sepertinya kejujuran dari kata-kata Nona Lu patut dipertanyakan. Tuan Shen, Nona Lu. Karena kalian berkolusi dengan manajer Wang untuk memasukkan kemitraan, grup Jiang telah memutuskan untuk menghentikan semua kerjasama. Kalian berdua dengan ini dilarang masuk ke grup Jiang selamanya. Jangan pernah menginjakan kaki di gedung ini lagi. Tidak, Kak Mobai. Aku tidak bohong padamu. Sepertinya Tuan Shen tidak akan mendapatkan investasi dari grup Jiang mulai sekarang. Keluarkan ketiganya, larang mereka masuk ke gedung grup Jiang. Asisten khusus Shu, dengarkan penjelasanku. Asisten khusus Shu. Paman Shu, ayahku yang mengirimmu ke sini. CEO khusus memberitahu saya untuk tidak membocorkan identitas saya sebagai nona muda. Bagaimana penampilanku? Luar biasa. Hahaha. Hey. Lu Jiajia, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kak Mobai, aku kira manajer Wang punya pengaruh di grup Jiang. Jadi aku ingin menjilat nona muda grup Jiang agar manajer Wang mau menandatangani kontrak dengan kita. Aku melakukan ini untuk perusahaan. Tapi dari semua hal yang bisa kamu lakukan salah, kamu malah membohongiku juga. Andai saja aku tidak putus dengan Jiang Xun. Kalau dia masih di perusahaan, apakah hasilnya akan berbeda hari ini? Bagaimana caranya kamu bisa mengacaukan proyek ini? Bagaimana caranya kamu bisa jadi direktur? Tidak ada di meja kerja saat jam kerja. Kalian pada ngumpul-ngumpul untuk apa? Kak Mobai, mereka menyerangku beramai-ramai saat kamu pergi. Kak Mobai. Tuan Shen, sejak kamu membiarkan Lu Jiajia mengambil alih sumber daya Kak Shun,
Satu persatu proyek gagal total. Betul sekali. Seorang klien pagi ini bilang, rencana yang kita kirim jelek sekali. Dan mereka membatalkan kemitraan kita untuk selamanya. Apa? Kenapa proposal desain untuk partner kita bisa jadi seperti ini? Aku juga nggak tahu. Pasti mereka yang main-mainin proposalnya. Mereka memang selalu benci sama aku. Kak Mobay, kamu harus belain aku. Ibu Lu, kamu benar-benar memutarbalikkan fakta. Kan jelas-jelas kamu yang bilang kita harus membatalkan proposal yang dikerjain Kak Shun, atau kita semua bakal dipecat. Pak Shen, ini nih proposal yang ditinggal Kak Sun waktu itu. Untung aja aku punya firasat buat nyimpan salinannya. Kalau nggak, kita nggak bakal bisa jelasin meski punya mulut 1000. Betul sekali. Lu Jia, sebaiknya kamu kasih penjelasan yang masuk akal. Kak Mobay, mereka jelas-jelas menjebak aku. Di perusahaan kan banyak kamera pengawas. Kamu pikir kami takut sama kamu? Pak Shen, kami semua dilatih sama Kak Shun. Waktu dia masih di sini, untuk tiap proyek, dia begadang awasin detailnya. Kapan dia pernah ngelimpahkan tanggung jawab? Kalau perlu, kami semua akan mengundurkan diri bareng Kak Shun. Semuanya, tenang dulu. Kasih aku waktu. Aku janji bakal kasih kalian semua hasil yang memuaskan. Halo, Pak Zhang, ini Shen Mobay. Mengenai kerjasama antara Shen Group dan perusahaan Bapak, begini. Pak Shen, kami baru saja rapat dan memutuskan untuk hentikan kemitraan. Pak Zhang, kenapa bisa begitu? Bukankah kita selalu bekerja sama dengan cukup lancar? Lancar? Itu cuma karena Jiang Shun ada di perusahaanmu. Sekarang dia sudah pergi, apalagi yang dimiliki Shen Group yang layak buat kami ajak kerjasama. Kami nggak mungkin mau orang yang nggak kompeten kayak Lu Jia nanganin proyek kami. Halo, Ketua Li, saya. Tuan Shen, kontraknya sudah saya minta bagian hukum untuk mengembalikannya. Satu-satunya alasan kami bekerja sama dengan Anda adalah karena reputasi Jiang Shun. Saat dia masih di sini, proyek-proyek tidak pernah bermasalah. Sekarang, saya tidak akan membuang uang saya. Ketua Li, saya... Tuan Wang, tolong beri saya kesempatan lagi. Tuan Shen, bukan saya tidak mau memberi Anda kesempatan. Tuan Shen, bukan saya tidak mau memberi Anda kesempatan. Tapi Anda sendiri yang tidak bisa memanfaatkannya. Saat Jiang Shun masih di Shen Group, setiap proyeknya jadi panutan industri. Begitu dia pergi, proposal perusahaan Anda hanya jadi bahan tertawaan. Maaf, kami tidak mau malu. Jiang Shun, kamu sudah bekerja keras. Tidak apa-apa, lagi pula perusahaan ini adalah hasil kerja keras kita berdua. Mobay, aku nemu investor baru. Mereka bisa kasih kita 5 juta yuan. 5 juta? 5 juta? Kamu tahu nggak berapa dana yang ditarik mitra-mitra tadi? 100 juta. Sekarang aku harus merendahkan diri cuma untuk dapat investasi 5 juta. Terus kenapa kamu marahin aku? Aku cuman mau bantu kamu. Mau bantu aku? Kalau kamu punya setengah kemampuan Jiang Shun, Shen Group tidak akan jatuh seperti sekarang ini. Kalau Jiang Shun masih di sini, dia tidak akan biarkan klien pergi. Dia tidak akan biarkan proyek gagal. Dia pasti selalu melakukan yang terbaik. Kamu ngerti nggak? Jangan pakai proyek sebagai alasan. Kamu masih merindukan Jiang Shun, ya? Kamu menyesal putus sama dia? Kamu sudah tidak cinta aku lagi? Pergi dari sini, pergi. Tuan Shen, ada berita buruk. Perusahaan yang memutus kontrak dengan kita tadi, menuntut Anda minta maaf secara langsung. Kalau tidak, mereka akan gugat kita ganti rugi 80 juta yuan. Tuan Shen, kalau kali ini Anda tidak pergi minta maaf, perusahaan kita akan bangkrut. Siapkan mobil, tidak. Pesankan saya tiket pesawat tercepat ke Jingbei, sekarang juga. Tuan Shen, mau ke Jingbei buat apa? Mencari Jiang Shun.
Meskipun perusahaan bangkrut, aku harus bawa dia kembali. Percepat kontrak ini. Xiaoxun, Shen Mobile, sebaiknya kamu punya alasan bagus untuk mencariku. Xiaoxun, aku sudah sadar sekarang. Jia hanyalah khayalanku. Sebenarnya, kaulah yang selalu kucintai. Kembalilah denganku. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Mulai dari awal, kamu bahkan tidak pantas mendapatkannya. Xiaoxun, aku tahu kamu masih membenciku karena meninggalkanmu waktu itu. Aku tahu aku brengsek. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Maukah kamu? Hei, kudengar kamu melewatkan sarapan. Aku bawakan untukmu. Cepat makan selagi masih hangat. Tuan Shen, kamu sangat beruntung. Kak Shun bawakan sarapan untukmu setiap hari. Kamu punya terlalu banyak waktu luang. Siapapun yang mau keberuntungan palsu ini, silakan ambil. Ambil dan makan sendiri. Kak Shun, jangan sedih. Kami selalu mendukungmu. Mobile, kapan kamu datang? Aduh, berhenti ganggu aku. Tunggu saja. Ayo, kita lanjutkan. Bukankah kamu seharusnya sedang kencan dengan pacarmu? Bodoh amat, bodoh amat. Terus minum, bersulang. Coba bersulang. Kenapa kamu basah kuyup? Aku menunggumu lama sekali. Dan kamu malah minum-minum dengan orang lain. Tidakkah kamu akan mengejarnya? Apa gunanya? Begitu dia tenang, dia akan kembali padaku. Seperti permen karet yang menempel di sepatuku. Ayo, kita lanjutkan. Tidak, itu tidak benar, Xiaoxun. Menyakitimu dulu adalah kesalahanku. Aku mengecewakanmu. Aku menyesalinya. Maukah kamu memaafkanku? Shen Mobile, cintamu terlalu murah. Aku tidak mau. Tidak. Xiaoxun, aku sebelumnya dibutakan oleh kebodohan. Sekarang aku melihat perasaanku yang sebenarnya dengan jelas. Tolong beri aku kesempatan lagi. Maukah kamu? Aku janji, aku tidak akan pernah mengecewakanmu lagi. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Baik. Kalau begitu, hilang dari pandanganku selamanya. Xiaoxun, aku mencintaimu, sungguh. Lepaskan aku. Xiaoxun, aku mencintaimu sungguh. Aku mencintaimu. Xiaoxun, Lepaskan dia. kenapa selalu kamu minggir dari jalanku? Kalau kamu terus mengganggu Jiangxun, jangan salahkan aku kalau aku kasar padamu. Xiaoxun. Satpam, ada pengacau di sini. Keluarkan dia. Xiaoxun, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Xiaoxun. Pergi sana kalau kamu berani kembali lagi. Dan buat keributan di Jiang Group, kamu akan menyesal. Halo? Kak Mobile, kamu di mana? Cepat kembali. Aku punya cara untuk menyelesaikan krisis perusahaan ini. Perusahaan ini adalah hasil kerja keras selama 5 tahun untuk Xiaoxun dan aku. Aku tidak boleh menyerah dengan mudah. Mungkin kalau aku bisa tunjukkan pada Xiaoxun seberapa keras aku berusaha, dia akan berubah pikiran dan menerimaku kembali. Bapak Mobile, ada apa denganmu? Bapak Mobile. Aku baik-baik saja. Pertama, ceritakan solusinya. Bapak Mobile, besok lusa ada acara tender. Kalau desain kita menang tender, pemenang tender akan menambah investasi ke kita. Kalau begitu, kita bisa melewati krisis keuangan ini. Ide yang bagus. Kamu yakin kita bisa menang tender? Pasti. Bapak Mobile, percayai aku sekali lagi. Ini adalah portofolio para desainer dari Jiang Group belakangan ini. Ya, desainer-desainer ini sudah di perusahaan selama puluhan tahun dan timnya tidak pernah berubah. Terlalu ketinggalan zaman. Gaya karya-karya ini tidak berubah selama bertahun-tahun. Tidak bisa mengikuti zaman baru. Rekrut bakat-bakat baru. Sudah kami coba, tapi tidak ada desainer yang cocok di sini. Semua yang kami rekrut pergi. Ibu, ayah, aku ingin mengambil alih Singlan Design Company. Singlan? Bukankah itu yang paling kecil anak perusahaan desain di bawah grup? Kinerjanya selalu biasa-biasa saja. Xiaoxun, bukankah selama ini kamu baik-baik saja di kantor pusat? Iya,
Jangan-jangan ada yang mengganggu putri kesayangan ayah. Ayah yang akan menghajar mereka. Tidak, aku hanya ingin membangun tim dari nol, yang sepenuhnya milikku sendiri. Singlan mungkin kecil, tapi strukturnya sederhana. Itu sempurna. Aku pasti akan membuat studio ini sangat sukses. Baiklah, putri ayah sudah besar. Singlan untukmu. Lakukan saja. Jangan khawatir. Terima kasih, Ibu Ayah. Aku tidak akan pernah mengecewakan kalian. Halo, Direktur Jiang. Wah, Xiaoxun, kamu hebat banget. Masih muda sekali, sudah memimpin perusahaan sebesar ini. Jangan lupakan aku nanti. Aku wanita yang akan ikut bersamamu. Setuju. Tempat di sampingku akan selalu kusimpan untukmu. Nona Shen Wanwan yang cantik. Permisi. Boleh saya tanya, apakah hari ini bisa wawancara? Dengan kualifikasi Anda bisa dengan mudah menjadi direktur desain di Jiang Group. Menjadi direktur desain di Jiang Group. Kenapa Anda mau datang ke perusahaan kecil seperti milik saya? Departemen desain di kantor pusat Jiang Group sudah menjadi kaku dalam caranya. Saya percaya di sini, saya bisa menemukan rekan yang benar-benar sepemikiran dan menciptakan karya yang menyentuh hati orang. Begitu ya? Ada alasan lain? Nona Jiang, Anda pasti berencana untuk ikut serta dalam acara tender desain lusa. Bagaimana Anda tahu itu? Saya melihat draft desain Anda. Baru saja mendirikan perusahaan Anda pasti ingin membuat nama melalui acara tender itu. Anda pasti ingin membuat nama melalui acara tender itu. Saya rasa filosofi desain kami sejalan. Jika Anda mencoba memenuhi tenggat waktu sendirian, sudah terlambat. Saya bisa membantu Anda. Tuan Lin, selamat Anda diterima. Boleh saya tanya, kapan kita bisa mulai bekerja sama? Kita bisa mulai sekarang juga. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Kurasa semua usulan ini perlu sedikit penyempurnaan lagi. Ambil contoh yang ini. Kurasa ini akan sempurna untuk... Direktur Jiang, lihat. Ini revisi yang saya buat berdasarkan permintaan Anda. Apakah Anda puas dengan ini? Atau yang ini? Kamu sudah bangun. Direktur Jiang. Pekerjaan kita akhirnya selesai. Kamu sudah bekerja keras. Istirahatlah yang cukup. Oke. Tunggu sebentar. Acara tender hari ini. Mau ikut dengan saya? Tentu saja. Saya akan mengikuti Anda, Direktur Jiang. Xiaoxun. Jiang Sun. Dia lagi ngapain di sini? Jangan-jangan dia juga ikut tender? Untuk ikut tender? Direktur Jiang, kami sudah sampai. Halo, kami adalah perwakilan dari perusahaan desain Singlan. Apa? Perusahaan desain Singlan? Maksudmu, perusahaan yang rugi terus setiap tahun dan selalu peringkat terbawah perusahaan kecil itu? Dengan kemampuan segitu, berani-beraninya ikut tender. Kalau menurutku, standar peserta tender sekarang ini sudah turun banget. Level segini masih berani muncul. Ini cuma bikin turun standar tender desain ini. Betul. Semua perusahaan yang datang kali ini sudah punya nama. Berani sekali orang Singlan muncul di sini. Tender ini terbuka untuk semua perusahaan yang memenuhi syarat. Singlan kenapa nggak boleh ada di sini? Kak Jiang Sun, jangan salah paham. Kalau kamu mewakili grup Jiang, aku nggak akan komentar apa-apa.
Tapi perusahaan kecil kayak Xinglan nggak level. Xiaoxun, persaingan di sini ketat. Kamu sebaiknya pikir-pikir lagi. Direktur Shen, Anda terlalu khawatir. Tender itu soal kemampuan, bukan soal besar kecilnya perusahaan. Kami sangat menantikan persaingan yang adil. Baiklah. Kalau begitu, semoga tim terbaik yang menang. Direktur Shen, kita lihat saja nanti. Tenang, aku sudah mengendalikan situasi. Bajingan. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di acara tender desain ini. Acara ini sekarang resmi dimulai. Silakan semua perusahaan mempersiapkan presentasi Anda. Setelah melalui pertimbangan yang matang dari Dewan Juri Proposal pemenang acara tender ini adalah dari perusahaan Shen dan Xinglan Design. Tak kusangka Xinglan Design bisa sehebat ini. Mereka malah menang bersama dengan Shen. Tunggu dulu, aku punya firasat aneh soal ini. Kenapa proposal dari Xinglan dan Shen terlihat agak mirip? Aku juga berpikir begitu saat melihat rencana desainnya. Tunggu sebentar. Apa ada kasus plagiarisme di sini? Plagiarisme mustahil. Ini semua adalah karya orisinalku. Kalau ada yang menjiplak itu mereka. Kedua perusahaan diminta untuk menyediakan file desain asli dan catatan waktu pembuatannya. Panitia penyelenggara akan segera melakukan investigasi. Setelah verifikasi, waktu pembuatan asli proposal Shen memang lebih awal daripada milik Xinglan Design. Lihat, dia yang menjiplak Jiangsun. Kau tidak punya malu sama sekali untuk memenangkan tender kau tega. Melakukan perbuatan tercela seperti ini. Kami minta maaf, Nona Jiang. Kami akan umumkan hasil dari masalah ini dan Xinglan Design akan masuk daftar hitam permanen dari acara tender mendatang. Waktu pembuatan saja tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan plagiarisme. Ibu Jiang, tadi kamu bilang desain ini dibuat saat kamu masih di Shen. Ada buktinya? Waktu itu masih sebatas konsep. Aku tidak membawa dokumen arsip apapun. Kalau begitu, siapapun yang pernah di Shen bisa seenaknya mengubah draft aslinya begitu saja. Omongan saja tidak ada buktinya, Jiangsun. Jangan kira karena pernah kerja di Shen 5 tahun lalu, kamu bisa lepas dari masalah ini. Plagiat ya? Plagiat. Lu Jia, kemampuanmu dulu di Shen karyawan, Shen lebih tahu menilai. Kamu. Lu Jia, dari mana sebenarnya draft desain ini? Kak Mobai, ini aku yang gambar sendiri. Masa kamu tidak percaya? Dengan kemampuan Lu Jia, dia tidak mungkin bisa membuat desain seperti ini. Bapak Shen, tolong berikan jawaban yang jelas. Apakah proposal yang diajukan perusahaan Anda dibuat secara mandiri oleh tim Anda? Kak Mobai, cepat katakan sesuatu desain itu aku buat sendiri. Perusahaan Shen mengandalkan kita untuk menang tender ini. Benar. Draft desain ini dibuat secara mandiri oleh Lu Jia dari perusahaan kami. Tidak ada hubungannya dengan Jiangsun. Maaf, Xiaoxun. Kalau aku kehilangan perusahaan, aku khawatir tidak akan pernah bisa menyusulmu lagi. Aku tidak sanggup kehilangan segalanya. Para dewan juri Anda semua dengarkan? Dia yang menjiplak karyaku Jiangsun kali ini, aku lihat kamu bisa bangkit lagi. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah bisa angkat kepala lagi. Ibu Jiang, ucapanmu tadi termasuk fitnah. Akan saya laporkan ke atasan. Kamu akan dilarang ikut kompetisi desain apapun di masa depan. Tunggu dulu. Siapa bilang Jiangsun plagiat? Aku punya buktinya. Shen Wanwan, kamu ngomong apaan sih? Perusahaan kakakmu sedang ikut tender di sini, tapi kamu malah membela orang lain. Jiangsun itu sahabatku. Aku nggak akan biarin kamu menjelek-jelekan dia. Kak, kenapa kamu nggak mau ngomong yang sebenarnya? Kamu kan jelas-jelas bilang kamu merasa bersalah sama Jiangsun dan mau ganti rugi ke dia. Ya, aku... Udah, jangan bahas kakakmu lagi.
Bukannya kamu bilang punya bukti? Mana buktinya? Buktinya ada di sini. Lu Jia-Jia catatan salinan di flash disk ini berasal dari komputer yang dulu dipakai Xiaoxun di perusahaan. Waktu pembuatannya lebih awal dari punyamu, lebih awal dari punyamu. Tidak. Nona Lu, sebaiknya kamu tunggu saja hasilnya. Waktu pembuatan file asli di sini memang lebih awal. Selain itu, di sini juga ada tanda tangan Jiang Shun. Ini pasti palsu. Para dewan juri yang terhormat, dia kan sahabat baik Jiang Shun, mereka pasti bekerja sama. Nona Lu, informasi di file asli tidak mungkin bohong. Ini adalah karya Direktur Jiang. Sekarang sudah jelas siapa yang menjiplak siapa. Kami akan mengikuti aturan dan memasukkanmu ke daftar hitam. Maaf, Direktur Jiang. Aku hampir salah paham tadi. Selamat kepada Xinglan Design atas kemenangan dalam tender ini. Tidak apa-apa. Semoga kerjasamanya lancar. Xiaoxun. Aku nggak tahu soal ini sebelumnya. Tolong jangan dipikirkan. Aku nggak akan menyalahkanmu. Benarkah? Tapi ini akan dipikirkan oleh Departemen Hukum di perusahaanku. Lu Jia-Jia, kamu mencuri vileku secara ilegal dan menjiplak karyaku. Aku akan menggugatmu secara hukum dan menuntut ganti rugi dari perusahaan Shen. Xiaoxun. Hah? Cocok. Tunggu saja surat panggilan pengadilan. Hei Xiaoxun, tunggu aku. Masuk. Sudah waktunya pulang kerja. Kenapa kamu masih di sini? Aku tadinya mau nungguin kamu pulang bareng. Aku nggak nyangka kamu kerja sampai sekarang. Maaf ya, masih ada beberapa hal yang harus kuselesaikan. Sudah larut sekali. Tinggalkan saja pekerjaannya untuk besok. Aku antar kamu pulang. Aku... Manusia nggak bisa hidup dari kerja doang. Kamu nggak bisa melewatkan makan malam, kan? Baiklah, kalau begitu. Ayo pergi. Kita sudah sampai. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Bukan apa-apa. Jangan bergerak. Sudah. Terima kasih Pak Lin sudah mengantarku pulang. Aku masuk dulu. Hati-hati. Jiang Shun. Tadi di mobil kamu ngapain? Katakan. Kamu suka sama pria itu ya? Bicara. Lepasin aku, gila kamu. Lepasin aku. Kamu milikku. Shen Mobile. Kamu sudah punya tunangan. Lagi pula, hari ini kamu malah membiarkan Lu Jia-Jia mencuri desainnya untuk menjebak Nona Jiang. Tidak. Hak apa yang kamu punya untuk menginterogasinya di sini? Jiang Shun, dengarkan penjelasanku. Pencurian desain itu semua perbuatan Lu Jia-Jia. Aku cuma mau melindungi kerja keras kita berdua. Aku sama sekali nggak cinta sama Lu Jia-Jia. Satu-satunya yang ku cintai adalah kamu. Minggir. Ayo pergi. Jiang Shun. Kasih aku satu kesempatan lagi. Tolong, aku nggak akan pernah melakukan apapun yang menyakitimu lagi. Shen Mobile, beraninya kamu bilang begitu? Kamu pikir kamu layak buat aku? Kalau bukan karena kamu dan perusahaan Shen, apa aku harus melakukan semua ini? Pergi dari sini. Kalau bukan karena kamu, apa aku putus sama Jiang Shun? Kamu bahkan nggak ada seperseribunya Jiang Shun. Kesalahan terbesar yang pernah ku buat, Shen Mobile, adalah memilih kamu. Apa katamu? Lu Jia-Jia. Kita putus. Shen Mobile. Beraninya kau bilang begitu. Waktu kau melamarku, kau bilang akan memberiku seluruh dunia. Tapi sekarang semua yang kau katakan cuma omong kosong. Aku menyesal. Aku menyesal telah mengusir Jiang Shun karena dirimu dulu. Aku menyesal memilih orang yang licik sepertimu. Kalau itu Jiang Shun, dia tak akan pernah menggunakan cara-cara curang seperti itu untuk ikut acara tender. Kau menyesal? Dasar apa yang kau punya untuk menyesal?
Kalau bukan karena aku, kau bahkan tak akan bisa masuk pintu acara tender itu. Sekarang kau sudah tak bisa menahan Jiang Shun lagi, lalu kau mau buang aku dan cuci tangan dari kekacauan ini? Ya? Ku beritahu, itu mustahil. Cincin ini, sejak hari aku memakainya, terasa seperti duri di sisiku. Dulu kukira itu cinta. Tapi sekarang aku sadar itu adalah belenggu yang kuikat sendiri. Aku menyesal. Aku menyesal. Tak kusangka kau adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk keuntungan. Orang yang bahkan mencuri karya orang lain. Aku, Shen Mobile, lebih baik biarkan perusahaanku bangkrut daripada melirikmu lagi. Kau akan menyesal. Kudengar kau belum sarapan. Aku bawakan untukmu. Cepat makan selagi hangat. Aku bawakan sarapan untukmu. Ini kesukaanmu dulu. Minggir. Hei, Xiaoxun. Aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku sudah mengusir Lu Jia pergi. Shen Mobile, jangan pernah lagi bicarakan masa lalu padaku. Aku sudah melupakan semuanya. Bahkan, jika belum, hatiku yang tulus itu, yang kau injak-injak, sudah membusuk 5 tahun lalu. Xiaoxun, maksudmu lupa itu apa? Tuan Shen, tolong jaga harga diri. Ayo kita pergi. Wan, kalau kamu lagi tidak sibuk, cepat ke pintu masuk perusahaan aku dan jemput kakakmu. Oke. Hei, aku tidak akan pergi. Aku akan menunggu sampai Jiang Shun mau menemuiku. Kak, sudah cukup kamu buat keributan. Xiaoxun sudah bilang dia tidak mau ketemu kamu. Masih ngapain kamu di sini? Wan, kamu kan sahabat terbaik Xiaoxun. Bilang ke satpam kalau aku ini kakakmu sendiri. Biarkan aku masuk bersamamu. Kak, Xiaoxun nelpon aku justru untuk menyuruhku membawamu pergi. Jiang Shun pasti masih punya perasaan padaku. Aku harus menjelaskan semuanya padanya langsung. Dia pasti akan memaafkanku. Kak, sadarlah. Xiaoxun sekarang sama sekali tidak ingat kamu. Apa? Kenapa dia bilang dia sudah melupakanku? Dan kenapa kamu juga bilang dia tidak ingat aku? Wan. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dariku? Katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku? Kak, kamu pikir tidak ada alasan kenapa Xiaoxun dirawat di rumah sakit waktu itu? Dia bukan sedang mencoba merebut hatimu kembali, dan dia pasti juga tidak pura-pura sakit. Dia masuk untuk operasi penghapusan ingatan. Semua hal tentangmu, dia sudah melupakan semuanya. Apa? Memori? Operasi penghapusan memori. Kenapa tidak bilang dari dulu? Bilang ke kamu. Kamu lupa bagaimana kamu memperlakukannya waktu itu. Kamu menamparnya. Kamu menjebaknya. Saat kamu dan Lu, Jia berkomplot untuk mempermalukannya. Saat kamu menyebutnya hantu gentayangan. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaannya? Pernahkah kamu memberinya kesempatan untuk menjelaskan? Kak Xiaoxun bukan terbuat dari baja, hatinya sudah lama hancur olehmu. Apa kamu benar-benar pikir dia peduli dengan permintaan maafmu? Sekarang kamu baru merasa menyesal di mana kamu sebelumnya. Wan, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku sudah berbuat salah buat dia menemuiku sekali lagi. Sekali saja aku akan minta maaf padanya langsung. Kak, apa kamu tidak bisa mengerti? Dia sudah melupakan segalanya. Kerendahan hati saat dia mencintaimu dengan sepenuh hatinya. Dan penghinaan yang kamu timpakan padanya saat kamu menginjak-injak hatinya itu, dia sudah melupakan semuanya.
antara kamu dan dia. Tidak ada kemungkinan yang tersisa. Tidak ada kesempatan sama sekali. Akulah yang bersalah padanya. Akulah yang menyakitinya. Kak, ayo pulang, Xiaoxun sudah menemukan kebahagiaannya sendiri. Berhenti mengganggunya. Terima kasih Wan. Sekarang, aku mengerti Shen Mobai benar-benar pantas tahu yang sebenarnya. Aku juga tidak ingin bertemu dengannya lagi. Kenapa belum pergi? Jiang Shun, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Ada apa? Silakan. Sebenarnya, pertama kali aku bertemu kamu di Gedung Jiang. Aku sudah memperhatikanmu. Kemudian di Xinglan melihatmu membangun tim dari nol. Saat klien menyulitkanmu, kamu tidak pernah mundur. Saat Shen Mobai mengganggumu, kamu selalu bertahan. Kamu mandiri dan berpikir jernih. Kamu tahu persis apa yang kamu inginkan. Kualitasmu ini lebih menarik bagiku daripada bakat desain apapun. Jadi apa yang ingin kamu katakan, Direktur Lin? Apa maksudmu kemampuan desainku tidak memadai? Bukan itu maksudku. Sketsa kalung ini digambar tepat setelah aku bertemu kamu untuk pertama kalinya. Setelah melihat draft desainmu, aku memutuskan untuk membuatnya dengan tanganku sendiri lalu memberikannya padamu. Untuk memberikannya padamu. Cantik sekali. Xiaoxun, kesesuaian filosofi desain kita bukanlah kebetulan belaka. Itulah alasan hatiku berdebar. Itulah alasan aku jatuh cinta padamu. Tapi, jika kamu masih belum bisa melupakan Shen Mobai, aku bisa menunggu. Menunggu sampai kamu yakin bahwa kamu bisa menerimaku tanpa keraguan apapun. Lin Yusen, saat orang lain mengungkapkan perasaan tujuannya untuk langsung jadian. Tapi kamu bahkan rela menunggu. Jadi katakan padaku, Nona Jiang, apakah kamu bersedia memberikan kesempatan ini padaku sekarang? Untuk membiarkanku menjadi pacarmu, dan terus membawakanmu kopi, menemanimu merevisi desain, dan berdiri di sisimu, melalui semua suka dan duka. Kak, sampai kapan kamu akan terus seperti ini? Sampai kapan kamu akan terus begini? Berhenti minum. Bahkan jika kamu minum sampai mati hari ini, Xiaoxun tidak akan muncul. Xiaoxun tidak akan melupakan aku. Hanya saat aku mabuk, aku bisa berhenti memikirkan dia. Kak, aku hanya membantumu untuk terakhir kali karena kamu kakakku. Ini adalah bantuan terakhirku untukmu. Perusahaan Xiaoxun sedang mengadakan pesta perayaan. Ini undangannya. Terserah kamu mau pergi atau tidak. Tapi jika kamu terus tenggelam dalam keputusasaan, lupakan Xiaoxun. Bahkan aku tidak akan mau bicara denganmu lagi. Mobai, ini pertama kalinya aku mengukir kayu. Keahlianku tidak bagus, jangan dipikirkan. Selamat ulang tahun.
Xiaoxun, bahkan jika kamu sudah melupakan masa lalu kita, tidak masalah. Aku akan membuatmu mengingatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kak Mobai, aku salah. Aku terlalu impulsif waktu itu. Aku sudah menelponmu beberapa hari terakhir. Tapi kamu tidak pernah menjawab. Kamu bahkan tidak pergi ke perusahaan, dan aku... Aduh, aku baik-baik saja. Tinggalkan aku sendiri. Kamu masih akan mencarinya, kan? Jiangxun, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambil Kak Mobai dariku. Selamat, Ibu Jiang, atas kemenangan Xinglan dalam tender. Benar-benar, generasi muda sekarang luar biasa. Terima kasih. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Wan, kenapa kakakmu ada di sini? Xiaoxun, kakak laki-lakiku terus-terusan merengek padaku. Aku cuman merasa dia terlihat sangat kasihan. Jadi aku... Tapi jangan khawatir, dia cuman kesini untuk menemuimu untuk terakhir kalinya. Dia tidak akan membuat masalah untukmu. Tuan Shen, ini adalah pesta kemenangan Xinglan. Sikapmu cukup tidak pantas datang tanpa diundang. Aku cuma datang untuk mengucapkan selamat. Aku perlu ke kamar kecil dulu. Tuan Shen, ucapan selamatmu sudah kuterima. Silakan merasa nyaman. Permisi. Tunjukkan undanganmu. Aku pacarnya Tuan Shen. Siapa kamu sampai berani menghalangiku? Shen Wanwan, dari mana Kak Mobai dapat undangannya? Aku yang kasih. Kenapa? Kamu pukul aku? Betul aku memukul pengkhianat sepertimu? Aku kan tunangan kakakmu, kakak iparmu. Tapi kamu malah berulang kali membantu si Jalang Jiangxun itu. Tamparan ini adalah pelajaran untukmu untuk memberimu pelajaran. Kamu mau apa? Lepasin aku. Lepas. Lucu banget, kamu kan yang merusak hubungan antara kakakku dan Xiaoxun. Sadar diri dikit. Biar ku beritahu, walaupun Xiaoxun dan kakakku sudah putus, aku takkan pernah terima kamu sebagai kakak ipar. Perusak hubungan? Kakakmu dan aku teman sejak kecil, Jiangxunlah yang merusak hubungan kami. Begitu kakakmu menikahiku, aku akan usir kamu, si durhaka, keluar dari rumah. Kamu pikir kakakku benar-benar suka sama kamu? Biar ku beritahu, di hati kakakku hanya ada Xiaoxun, selalu begitu. Bahkan sekarang Xiaoxun sudah hilang ingatan dan tak mencintainya. Lagi dia tetap akan mengejarnya, berusaha merebutnya kembali. Sedangkan kamu, di mata kakakku, kamu bukan apa-apa. Dia takkan pernah menikahimu. Tidak mungkin. Tunggu sebentar. Jiangxun, lihat ini dulu. Ini hadiah pertama yang kamu berikan padaku saat kita masih bersama. Selama bertahun-tahun ini aku menjaganya dengan baik. Apa kamu masih ingat? Sekarang ini cuma barang murahan buat aku. Sudah tidak ada artinya lagi, Pak Shen. Tidak perlu terus-terusan mempertahankannya. Masa tidak ada artinya, Xun? Dulu kamu menghabiskan banyak waktu untuk mengukirnya sendiri dengan tanganmu sendiri. Bagiku, ini hadiah paling berharga. Sun, tolong lihat sekali lagi. Aku tidak perlu melihatnya. Sun, tolong lihat, kamu pasti akan ingat semuanya. Lin Yusen, kamu mau apa? Pak Shen, Anda sudah jadi masa lalu, tidak pantas bagi Anda untuk terus mengganggu Xun seperti ini. Benar kan? Kamu bilang aku masa lalu. Aku dan Xun pernah pacaran selama 5 tahun, aku menemani dia melewati masa-masa sulit saat memulai bisnis. Aku menyaksikan semua momen pentingnya. Sedangkan kamu cuman oportunis licik yang mengambil keuntungan dari situasi penyusup yang hina. Apa kamu pikir bisa menggantikan aku hanya dalam beberapa bulan? Lin Yusen, siapa kamu pikir diri kamu ini? Pak Shen, aku tidak seperti Anda. Ketika aku mencintai seseorang, aku menghormati semua pilihannya. Hormat. Lin Yusen, berhentilah bersikap sok mulia. Apa kamu pikir aku tidak tahu niat aslimu sebenarnya? Kamu cuma mengincar sumber daya. Xun berusaha menaiki tangga sosial. Ketika Xun sadar, dia pasti akan melihat sifat aslimu. Semuanya. Aku ada pengumuman sekarang.
Ini pacarku Lim Yusen. Selamat, selamat, Ibu Jiang dan Direktur Lin. Benar-benar pasangan sempurna antara bakat dan kecantikan jodoh dari langit. Xiaoxun, kamu bercanda denganku kan? Tuan Shen, saya benar-benar sadar. Tidak mungkin. Lin Yusen sama sekali tidak layak untukmu, Xiaoxun. Xiaoxun? Dia bukan siapa-siapa. Dia bahkan tidak punya latar belakang keluarga. Bagaimana dia bisa memberimu kebahagiaan? Saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya telah berbuat kesalahan, Xiaoxun. Kamu tidak bisa asal memilih seseorang hanya untuk membalas dendam padaku. Tuan Shen, tolong tahu bataslah. Diam. Lin Yusen, kamu perlu jelas dulu posisimu, tahu tempatmu. Xiaoxun sedang bingung saat ini ketika dia sadar. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih akan berdiri di sini? Tuan Shen, sepertinya kamu lupa bahwa kamulah yang tidak berhenti mengganggunya. Kamu... Xiaoxun, apakah kamu benar-benar harus memperlakukan aku seperti ini? Kita sudah punya perasaan bertahun-tahun di antara kita. Tidak bisakah itu dibandingkan dengan beberapa bulan singkat ini dengannya? Shen Mobai, berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Kita sudah berakhir sejak lama, kamulah yang tidak bisa melihatnya. Maaf telah membuatmu menyaksikan kekacauan ini. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Shen Mobai, dia tidak menginginkanmu lagi. Mengapa kamu masih bersikeras merendahkan dirimu sendiri? Pergi dari sini. Jiang Shun, dasar jalang. Kalian kan sudah jelas putus. Kenapa masih datang ke sini buat merusak hubungan aku sama Mobai? Aku... Bulu tahu diri sedikit. Lepasin kalian berdua. Pasangan mesra yang tak tahu malu. Sudah cukup kamu membuat keributan? Shen Mobai, beraninya kamu perlakukan aku seperti ini demi dia. Semuanya, lihat ini Jiang Shun yang sok suci ini, dia cuma perusak rumah tangga berantai yang cuma tahu mencuri pria orang. 5 tahun lalu, kamu kan sudah tahu aku dan Mobai itu teman sejak kecil, tapi kamu masih sengaja menggoda dia. Sekarang kamu pura-pura bersih dan mulia. Tidak mungkin ternyata Bu Jiang seperti itu. Memang orang tidak bisa dinilai dari luarnya saja. Aku dan Mobai tumbuh besar bersama sejak kecil. Kedua keluarga kami sudah lama menyetujui pernikahan kami. Semua gara-gara wanita ini. Dia pakai taktik licik yang menjijikan buat masuk ke ranjang Mobai. Dan dia masih terus berusaha menggoda dia. Bikin kami jadi berjauhan. Lu Jia. Dia paling jago pura-pura polos. Di depan, dia wanita mandiri yang kuat. Tapi di belakang semua orang, siapa tahu trik kotor apa yang dia mainkan. Masa iya, di usia muda seperti ini tanpa latar belakang keluarga sama sekali, dia bisa jadi penanggung jawab perusahaan. Kamu ngomong sembarangan. Xiaoxun bukan orang seperti itu. Aku bisa buktikan. Semua yang dikatakan Bulu itu benar. Saya bisa membuktikannya. Semua yang dikatakan Ibu Lu itu benar. Ibu Jiang, hubungan khusus Anda dengan ketua grup Jiang, apa Anda pikir tidak ada yang tahu? Manajer Wang, Anda tahu akibatnya menyebarkan rumor? Rumor? Saya hanya menyatakan fakta. Ibu Jiang, Anda dan ketua grup Jiang sering bertemu secara pribadi. Semua orang di perusahaan tahu. Setiap kali Anda masuk ke kantornya, Anda menutup pintu dan tinggal di sana selama. Astaga, berjam-jam. Tidak mungkin Ibu Jiang tidak terlihat seperti orang seperti itu. Anda tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Berapa banyak wanita di dunia bisnis yang benar-benar bisa bersih? Semuanya, lihat. Inilah sifat asli Jiang Shun. Jiang Shun, Anda bahkan mengejar seseorang setua ketua Jiang. Bagaimana Anda tega melakukannya? Apalagi yang bisa Anda lakukan? Manajer Wang, apa Anda bahkan tahu apa yang Anda katakan? Tanpa bukti, ini hanya fitnah. Mau bukti? Tentu saja aku punya. Lihat baik-baik siang bolong bergandengan tangan dengan ketua. Apa ini belum cukup buat buktiin selingkuh? Jiang Shun,
Kamu benar-benar menjijikan. Buat naik pangkat, lo malah ngejar pria tua kayak dia. Ketua Jiang tuh udah sepantaran sama bapak lo. Mobai, lo lihat tuh. Jiang Shun tuh emang tipe cewek yang jagoan bikin rusak rumah tangga orang. Dia perusak rumah tangga. Nggak mungkin. Xiao Shun nggak kayak gitu orangnya. Foto ini pasti hasil editan. Kak, ini kan rekaman langsung. Ini kan nggak bisa dipalsuin. Nona Jiang, masih ada yang mau lu bilang? Buktinya udah semua di sini. Jangan bilang kalau ini cuma cerita bapak anak aja. Kamu Itu kan ketua Jiang dari grup Jiang. Sama istrinya. Betul sekali. Anak saya dan ayahnya memiliki ikatan ayah anak yang sangat erat. Manajer Wang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apa salahnya anak saya bergandengan tangan dengan ayah kandungnya sendiri? Apakah ada masalah dengan itu? Anak Nona Jiang adalah putri kandung dari Chairman Jiang. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas tidak punya latar belakang keluarga. Xiaoxun sejak kecil tumbuh besar di luar negeri. Sekarang dia kembali ke Tiongkok dengan diam-diam untuk mencari pengalaman. Saya sendiri yang memintanya untuk mengambil alih perusahaan cabang. Dengan kemampuan anak saya, apakah dia benar-benar perlu merayu pria tua untuk menghasilkan uang? Jiang Shun, kenapa kamu tidak memberitahuku soal ini sebelumnya? Latar belakang keluargaku tidak ada hubungannya dengan kemampuanku. Tidak perlu memamerkannya di mana-mana. NN Nona Jiang, ini semua salah paham. Lihat, tadi semua hanya salah paham. Salah paham. Tadi saya lihat manajer Wang berbicara begitu percaya diri. Kalau begitu, bicaralah dengan pengacaraku. Satpam, Tunggu. keluarkan orang ini. NNN Nona Jaja Jiang. Ini semua salah paham. Dengarkan saya, dengarkan penjelasanku. Nona Jaja Jiang, Nona Jiang, ini semua salah paham. Nona Lu, bagaimana kamu akan menjelaskan ini? Apakah ini juga salah paham? Kalian pasti sudah bersekongkol untuk membohongiku. Semuanya palsu. Cukup. Jiang Shun, Maaf. Bapak dan Ibu, seharusnya aku tidak datang ke sini hari ini. Aku akan bawa Jia pergi sekarang. Aku akan menuntut Lu Jia bertanggung jawab secara hukum atas penyebaran rumor. Ayo, pergi. Jiang Shun, dasar jalang. Jiang Shun. Maaf, Xiao Shun. Ini semua salahku karena membawa kakakku ke sini. Hampir merusak pesta perayaanmu. Tidak apa-apa. Lebih baik menyelesaikan beberapa hal secara tuntas. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal, Bapak dan Ibu. Halo Bapak dan Ibu. Ya. Ibu, Ayah, Tidak perlu menjelaskan. Tentang urusanmu, kami baru tahu. Cari waktu, datang ke rumah kami untuk makan malam formal. Baik. Ibu Jiang datang sebagai pewaris grup Jiang. Kenapa tanpa Anda memilih untuk memulai dari nol untuk mengelola Starwave Design? Apakah Anda tidak khawatir publik akan menganggap Anda mengandalkan latar belakang keluarga? memilih Starwave adalah caraku untuk membuktikan nilai dari desain itu sendiri tidak ada hubungannya dengan status keluarga. Dalam beberapa bulan terakhir, Starwave berubah dari terus merugi menjadi pemenang tender proyek landmark kota. Semua itu berkat kerja keras setiap karyawan. Sedangkan latar belakang keluargaku, kuharap itu bisa menjadi alat untuk mendorong inovasi di industri ini, bukan sebuah label. Direktur Lin Anda meninggalkan posisi di kantor pusat grup Jiang untuk bergabung dengan Starwave. Apakah karena daya tarik pribadi Ibu Jiang? Saya sangat mengagumi filosofi desain Ibu Jiang. Suasana kreatif di Starwave memungkinkan setiap desainer untuk mengekspresikan diri dengan bebas. Itulah alasan utama yang menarik saya. Ibu Jiang, kami dari Hengju Real Estate, kami berharap dapat bekerja sama dengan Starwave untuk proyek desain hunian mewah. Anggarannya tidak terbatas. Serahkan pada kami. Kami memiliki kepercayaan penuh terhadap kemampuan pewaris grup Jiang. Ini adalah proposal kerja sama perusahaan kami. Silakan dilihat. Terima kasih, kami akan mempelajarinya. Ibu Jiang, kami juga ingin bekerja sama. Dan kami ingin bekerja sama. Kami ingin bekerja sama dan kami juga Ibu Jiang. Dia cuma numpang tenar keluarganya. Biasa aja.
Halo, aku punya berita yang menggemparkan tentang ahli waris grup Jiang. Aku penasaran apakah akun pemasaran kamu tertarik. Bukti. Tentu saja aku punya. Jangan khawatir, Departemen Humas sudah menyiapkan pernyataan tim hukum, juga sedang melacak sumber rumor. Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak menyangka apa yang terjadi 5 tahun lalu bisa dipelintir seperti ini. Aku tahu. Tapi yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan opini publik. Halo, Bapak Wang. Ya, lanjutkan. Oke, aku mengerti. Hengju Group bilang, Dewan Group khawatir tentang skandal ini. Dan kerjasama ditunda sementara. Tidak apa-apa. Kita akan bisa melewatinya. Bayar, semua orang, bayar. Jaga ketertiban. Tenang-tenang, semua orang dengarkan saya. Ibu Jiang, desas-desus online tentang Anda yang numpang tenar dari Shen Mobile semakin menjadi-jadi. Apakah Anda berencana mengeluarkan permintaan maaf publik? Foto ini menunjukkan Anda keluar dari apartemen Shen Mobile larut malam. Apakah ini membuktikan Anda menukar jasa dengan sumber daya? Semua orang, tolong jaga ketertiban. Mengenai insiden ini, Departemen Hukum Starwave kami sudah turun tangan. Semua orang. Sampai kebenaran terungkap, saya tidak akan membuat tanggapan apapun mengenai hal ini. Tapi saya percaya ketidakbersalahan berbicara sendiri. Badai opini publik ini adalah rekayasa sepenuhnya. Awas. Ini wanita ini. Dia sudah menjilat Tuan Shen selama 5 tahun. Sekarang, dia pura-pura menjadi wanita karier mandiri untuk menipu investasi. Penipu. Jiang Shun tidak lain adalah penipu pencari harta yang naik pangkat menggunakan pria. Penipu. Sekarang, dia bahkan bermain-main dengan Direktur Lin. Xiaoxun. Xiaoxun, kamu baik-baik saja? Lihat, mereka pasti ada hubungan. Ketiganya jelas terlibat. Ambil foto. Ambil foto. Semua orang, jangan marah. Jangan marah. Jaga ketertiban, Jiang Shun. Bapak Shen, dengan datang pada saat seperti ini, apakah Bapak datang untuk menolong Nona Jiang? Minggir dulu. Xiaoxun. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku bisa membereskan masalah di internet itu. Beri aku kesempatan saja. Bapak Shen, kita sudah putus sejak lama. Foto itu dari 5 tahun lalu. Waktu itu kita memang berpacaran, iya. Tapi setelah kita putus, aku tidak pernah memanfaatkan hubungan itu untuk maju. Jadi, kamu mengaku naik jabatan dengan memanfaatkan koneksi Bapak Shen. Saat aku bekerja di Shen Group, semua proyekku ada catatan publiknya. Aku mengajak semua orang untuk mengeceknya. Prestasi siapa yang menopang laporan keuangan Shen Group 2 tahun itu? Itu Xiaoxun. Xiaoxun yang mengamankan kesepakatan Nordik. Waktu itu ayahku... Jangan kita ungkit masa lalu lagi. Hari ini, di depan semua media yang hadir di sini, secara resmi aku nyatakan. Dia adalah masa kini dan masa depanku. Tim hukum Jiang Group sudah mengumpulkan semua bukti. Besok, kami akan mengirim surat kuasa hukum kepada mereka yang menyebarkan rumor. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Xiaoxun. Ayo kita pergi, ayo pergi. Bayar. Juk Group telah menangguhkan kerja sama proyek dengan kami. Nona Jiang baru dapat pemberitahuan. Si Wolf Capital juga menghentikan proyek investasi mereka. Xiaoxun, Dewan Direksi juga sedang gempar. Mereka menuntut penangguhan jabatanmu. Sekarang, prioritas utama adalah menyelesaikan rumor di internet dan opini publik. Paman, beri aku 24 jam.
Kamu lihat nggak harga saham perusahaan Xiaoshun? Karena rumor online tentang kalian berdua, sekarang banyak perusahaan sudah mengumumkan buat sementara menghentikan kerja sama dengannya. Pasti ada yang sengaja menyebarkannya. Kita harus gimana? Aku akan hubungi media sekarang juga. Betul. Minta Direktur Zhou untuk menekan beritanya. Pak Shen, baru dapat kabar semua postingan fitnah 10 menit yang lalu dihapus massal oleh akun-akun misterius, dan platform-platform besar sudah mulai mempromosikan berita positif tentang sumbangan amal Nona Jiang. Siapa yang melakukan ini? Tim teknis bilang IP-nya berasal dari Swiss. Apa? Klan Lin dari ibu kota? Klan Lin dari ibu kota? Yang itu, yang selalu menjaga profil rendah, keluarga kaya, dan terkemuka itu. Tuan Muda, sekarang kami sudah mengerahkan 50% dari dana liquid Anda. Haruskah kami beritahu Tuan Tualin? Tidak perlu. Pakai saja dana pribadiku. Selain itu, ungkap dalang di balik rumor-rumor itu. Tadi kamu telepon siapa? Biasa saja. Aku cuma telepon keluargaku buat kasih tahu kalau aku baik-baik saja. Opini publik di internet sudah reda. Baguslah. Ngomong-ngomong, Grup Duke baru saja mengeluarkan pernyataan permintaan maaf. Begitu opini publik selesai, kita akan pergi ke luar negeri untuk liburan dan nikmati waktu berduaan kita. Oke, Lin Yusen. Kamu ini sebenarnya siapa? Uang yang kukeluarkan banyak banget. Sebenarnya kalian ini ngurusinnya gimana sih? Kenapa semua berita buruk itu bisa hilang tanpa jejak? Nona Lu, kami juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tim teknis pihak lawan terlalu kuat. Mereka tidak hanya menghapus semua postingan, tapi juga melacak sampai ke server kami. Nggak guna. Sekumpulan orang bodoh yang nggak berguna. Aku tidak peduli metode apa yang kalian pakai. Posting hal baru untukku sekarang juga, langsung. Tapi, Nona Lu, kami sarankan Anda untuk sementara merendah dulu. Tim teknis pihak lawan akan melacak alamat IP Anda dalam waktu singkat. Jiang Shun, dasar bajingan. Aku bersumpah akan menghancurkan reputasimu dan membuatmu kehilangan segalanya. Jadi benar ternyata kamu. Kak Mobai, kenapa kamu di sini? Catatan transfer bank. Bukti mempekerjakan peretas, bahkan rekaman percakapan antara kamu dan para wartawan itu, semua ada di sini. Lu Jia, apalagi yang mau kamu katakan untuk membela diri? Ini jebakan. Kamu ikut denganku, sekarang juga, ke Jiang Group, untuk minta maaf secara terbuka. Shen Mobai, demi wanita itu, apa kamu benar-benar akan menghancurkan aku? Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Ayo pergi. Lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Apa? Dia baru saja pergi. Katakan kemana Nona Jiangmu pergi. Dia pergi ke luar negeri bersama Direktur Lin. Katanya mau mengambil cuti beberapa hari. Kamu dengar itu? Sun kecilmu itu sedang bersenang-senang dengan pria lain. Mungkin sedang berciuman di pesawat sekarang. Mesra-mesraan gitu. Diam. Kamu tadinya berencana membawaku ke dia untuk mengklaim jasa. Tapi dia sudah ada di ranjang Lin Yusen. Sama seperti dulu saat dia bersama kita. Diam. Kamu tidak berhak membicarakan masa lalu. Kalau begitu pukul aku. Ayo, pukul aku lagi. Shen Mobai. Kamu cuman seorang pecundang. Pantas saja Jiang Shun tidak mau sama kamu. Karena kamu sama sepertiku, orang busuk. Kamu pantas menerimanya. Halo. Kirim seseorang dari Departemen Hukum ke sini. Orang yang menyebarkan rumor tentang nona muda keluarga Jiang sudah kubawa ke sini. Shen Mobai, kamu mau apa? Ini adalah semua buktinya bahwa Lu Jia menyuap media dan menyewa peretas. Shen Mobai, kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Pertemanan lebih dari 10 tahun. Apa kamu benar-benar akan melakukan ini padaku?
Saat kamu memalsukan foto-foto itu, seharusnya kamu tahu hari ini akan datang. Aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Bukankah kamu selalu bilang akan menikahiku? Apa kamu lupa? Shen Mobai, kamu mengecewakan Jiang Shun, dan kamu juga mengecewakanku. Waktu berlalu cepat sekali. Rasanya baru saja kita pergi. Dan sekarang kita sudah kembali. Kalau kamu suka, mulai sekarang kita bisa lebih sering jalan-jalan. Maladewa, Islandia, Venesia. Aku akan temani kamu ke setiap tempat yang kamu sukai. Direktur Lin memang royal ya? Nggak takut gajinya dipotong. Untukmu, semuanya worth it. Kamu memang sudah jago merayu ya? Tentu saja, membuat istri bahagia adalah kewajiban seorang suami. Sebagai suami. Oh iya, barusan aku pesan restoran yang katanya enak banget. Mau coba pergi ke sana? Boleh. Ayo pergi. Kamu sewa seluruh tempat ini? Malam ini tempat ini milik kita. Ini khusus disiapkan untukmu. Ayo buka. Apa ini? Xiaoxun, selama sebulan terakhir ini, setiap hari aku terus memikirkan bagaimana caranya agar setiap hari ke depan, kamu lebih bahagia dari hari sebelumnya. Maukah kamu memberiku hak istimewa untuk melakukannya? Aku mau. Xiaoxun, mau ketemu keluarga aku? Kok cepat banget? Kakekku udah lama banget nenek-nenekin aku. Katanya kalau aku nggak bawa pulang menantu perempuan, aku nggak boleh pulang lagi. Lagi pula, mereka udah tahu tentang kamu dari dulu. Mereka pengen banget ketemu kamu. Kapan kamu kasih tahu mereka? Sejak kita resmi jadian, aku udah cerita tentang kamu. Aku udah niatin kamu buat selamanya. Dasar anak nakal, lama banget baru bawa pulang. Dia. Kamu pasti Xiaoxun ya? Lebih cantik lagi dari di foto. Halo kakek, halo om, tante. Buka dan lihat. Ayo lihat. Ini terlalu berharga. Ini seharusnya diturunkan ke menantu perempuanku. Udah lama sama aku, numpuk debu puluhan tahun. Kalau ada yang masih aja nunda-nunda, udah hampir aja aku sumbangin ke museum. Ibu, Kapan kalian mau ngadain resepsi pernikahan? aku dan Xiaoxun udah putusin minggu depan. Bagus, bagus. Minggu depan ada tanggal bagus. Siapin semuanya baik-baik buat sambut menantu perempuan kita masuk keluarga Lin. Dasar anak nakal. Kalau mulai sekarang, kamu nggak baikin istrimu, aku, si tua ini, pasti yang pertama ngajarin kamu pelajaran. Mana berani aku. Lagi pula, aku aja susah payah dapetin Xiaoxun. Aku aja masih kurang buat memanjakannya seperti sekarang. Apa? Kamu dan Lin Yusen minggu depan sudah bertunangan? Segitu cepatnya? Kamu serius? Iya, kami sudah saling bertemu dengan keluarga masing-masing. Kami cocok sekali. Kalau begitu, baiklah. Xiaoxun, aku benar-benar senang untukmu karena kamu sudah menemukan kebahagiaanmu. Apa kamu akan sempat datang ke pesta pertunangan kami? Tentu saja akan. Lagi pula kita kan sahabat. Xiaoxun. Xiaoxun, kamu di mana? Xiaoxun. Xiaoxun. Kak. Kak, kenapa kamu selalu berakhir seperti ini? Wan. Kamu pasti tahu di mana Xiaoxun kan? Tolong beritahu aku tidak boleh kehilangan dia.
Tenang dulu, masih belum sadar juga? Kamu dan Xiaoxun tidak akan pernah bisa rujuk lagi. Dia sebentar lagi akan bertunangan dengan orang lain. Apa? Dia akan bertunangan dengan orang lain? Tidak. Iya, Kak. Dia akan bertunangan dengan orang lain. Jadi tolong sadar dirilah. Jangan ganggu dia lagi. Apa aku tidak diberi kesempatan sama sekali untuk memperbaiki kesalahan? Wan. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan dia. Tolong bantu aku ya, bantu kakakmu ini. Ada beberapa wartawan keuangan di depan pintu. Katanya dapat kabar dan ingin meliput pernikahan pewaris keluarga Lin. Haruskah kita panggil satpam? Tidak usah berlebihan. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Jangan khawatir. Oke. Xiaoxun. Kak, Xiaoxun jangan menikah dengannya. Bukankah itu Tuan Shen? Dia mau apa di sini? Aku dengar Nona Jiang dan Tuan Shen pernah berpacaran. Jangan-jangan dia mau buat masalah? Kak, kamu ngomong apa sih? Tuan Shen, hari ini adalah hari pernikahan aku dan Xiaoxun. Kalau kamu datang untuk memberi ucapan selamat, kami sambut dengan baik. Ucapan selamat? Lin Yusen, apa hakmu? Semuanya, kalian tahu siapa pengantin pria hari ini? Dia cuma seorang desainer biasa, tidak punya latar belakang keluarga, tidak punya koneksi, tidak punya sumber daya. Dia sengaja mendekati Jiang Shun hanya untuk menumpang naik status sosialnya. Shen Mobile, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dengarkan aku. Aku sudah selidiki. Lin Yusen itu cuma desainer biasa. Uang di rekeningnya bahkan tidak sampai 100.000 yuan. Rumah untuk pernikahannya pun bukan miliknya, disewa. Pria seperti dia. Cuma gigolo, penipu tulen, sama sekali tidak pantas untuk Jiang Shun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah kalian rela membiarkan kebahagiaan seumur hidup putri kalian dirusak olehnya? Sudah selesai? Karena kamu begitu penasaran dengan latar belakang Yusen, maka biar aku yang beritahu semua orang. Lin Yusen adalah pewaris klan Lin yang terpandang di ibu kota. Dan pemegang kendali sebenarnya di balik grup Lin. Dia memang rendah hati dan tidak pernah pamer statusnya. Tapi bukan berarti dia tidak punya apa-apa. Soal tuduhanmu dia menumpang padaku, sangat konyol. Dia punya jauh lebih banyak daripada yang bisa kumiliki. Benar. Yang dikatakan menantuku itu benar. Dasar anak bandel. Kamu memang terlalu rendah hati. Sampai-sampai ada yang mengira kamu mudah diintimidasi. Tidak mungkin. Tuan Shen, sudah puas sekarang? Xiaoxun, kamu bercanda kan? Shen Mobile, kita sudah putus sejak lama. Hari ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Kalau kamu masih punya sedikit rasa hormat padaku, tolong pergi. Baik. Kamu sudah tahu dari awal. Tuan Lin, istri kamu tidak bodoh. Xiaoxun, kamu harus bahagia.